Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konstitusi, dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. 1. Basuni Imron NPM 21125573. 2. Siti Maimunah NPM 21125583. 3. Siti Maisyarah NPM 21125584. 4. Wahdah NPM 21125601. 5. Zainur Rahman NPM 21125601. Baik, nama saya Wahdah NPM 21125601. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belandanya constitutie. Dalam bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu 1. Dalam pengertian luas atau dikemukakan oleh Bolingbroke, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, seperti halnya hukum pada umumnya. Hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis, atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut. 2. Dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Lord Bright, konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, NPM 21125584. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. B. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Menurut paham Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang. Dia membagi konstitusi dalam 3 pengertian, antara lain: 1. Konstitusi mencerminkan keadaan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan sebagai suatu kesatuan hukum dan tugas mencari unsur-unsur hukum. 3. Ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Sifat dan fungsi konstitusi. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa hingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara, sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. Baik, sampai sini presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi teman saya di atas. D. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindak sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi merupakan pewujudan paham tentang konstitusionalisme barat, pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara merupakan setiap penduduk di pihak lain. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu 1.
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan-pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kekuasaan dari penguasa sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Perkenalkan, saya Zainur Rahman, NPM 21125603. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu pentingnya konstitusi dalam negara. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. Ahmad Hamid S. At-Tamimi dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. F. Perubahan konstitusi di negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang menyebutkan 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada anggota MPR harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 tersebut mengandung 3 norma, yaitu bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. G. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. BPUPKI menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh-tokoh perumusnya antara lain Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ki Bagus Hadi Kuesomo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Suwerjo Hamid Jojo, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar dibentuk untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, NPM 21125583. H. Klasifikasi konstitusi. A. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 1. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang. 2. B. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu A. Elastis, B. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar. A. Konstitusi dalam arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. B. Dalam praktiknya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tertulis atau undang-undang dasar dan tidak tertulis atau dikenal juga dengan konvensi. C. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. D. Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Sekian, terima kasih.